Ya, saya selalu bilang bahwa ya sebenarnya dalam tema-tema kita selalu membawa belakangan ini nggak terlalu berita-berita yang enak ya. Ya. Mungkin juga saya berusaha untuk mengimbangi gitu ya. Kalau Hmm. di program Smart FM ini banyak sekali yang memberikan hal yang begitu positif ya, semangat. Ya, sekali-kali kita perlu ada yang rem-remnya juga. Kenapa? Hmm. Karena dalam setiap peluang itu akan selalu ada risiko. Betul. Kadang-kadang ketika kita sudah tereuforia dengan yang namanya peluang dan opportunity yang bagus, kita tuh sama sekali nggak lihat risikonya. Ya, selamat malam Mas Daril. Selamat malam kepada seluruh smart listeners dimanapun Anda berada. Kenapa senyum ketika saya bilang setiap orang ada masanya, setiap masa ada orangnya? Iya, ini dibolak-balik ternyata bisa beda makna gitu ya. Benar nggak? Iya benar dong. Iya, Setiap orang makanya itu saya ada ketawa. masanya, setiap masa ada Makanya saya orangnya. ketawa. Iya, nggak salah, Nah, makanya saya ketawa. iya, itu seni berbahasa berarti ya. Emang nggak salah jadi ini ya, penyiar yang senior ya. Kelihatan Ah, dari umur, nggak bisa lari. jangan jangan bilang senior yang sana tua banget ya, padahal masih muda gini. Mas Rian sehat malam ini? Ya. Sehat tentunya, bisa siaran tentunya harus selalu sehat. Yes, Siap. baik. Thank you waktunya Mas Rian. Mas Rian, ini kan kita bicara masalah fakta ya. Banyak perusahaan yang tutup, tapi di judul ini kayaknya kita riding the wave deh, memanfaatkan sebuah kesempatan untuk menari di atas penderitaan perusahaan lain ya. Apakah ini waktu yang tepat untuk investasi? Make sense gak sih kalau saya buat statement begitu? Iya, ini mungkin karena kita ngambil angle-nya yang baru aja diumumkan, kita mungkin kaget gitu ya, bahwa Ah, ah, ya salah satu OTA lah boleh dibilang lebih duluan kali daripada OTA seperti tiket.com maupun Traveloka yang kita kenal, tapi ternyata eh, tutup gitu ya. ya, Nah, ya. tapi di satu sisi kalau kita mau sebut-sebutan merek, baru saja TikTok mengakuisisi majority pada saham Tokopedia. Betul, betul. Ya, artinya kalau kita bicara is it the right time buat invest, yang satu melakukan divestasi, yang satu melakukan investasi, ya nggak? Hmm, hmm, hmm. Secara nggak langsung, kalau apakah ini waktu yang tepat untuk berinvestasi, kembali lagi nih kalau kita berbicara mengenai story-nya ya. Hmm. Kita sadar bahwa ada yang namanya rotasi dalam setiap setiap masa tuh nggak selalu akan ada yang menang-menang semua, kalah-kalah semua. Ya, ya. Nah, ada sektor unggulan, ada sektor yang lagi kena dampak lah, boleh Hmm, dibilang. hmm, Ya. hmm. Nah, yang pertama sih kalau kita bicara mengenai pergi-pergi gitu ya, kita melihat ada beberapa babak di sini yang memang mungkin secara sektor ini lumayan terdampak. Hmm. Dari dampak COVID, kita rasanya sih traveling ya, dan juga untuk tiket gitu ya, pasti ini yang lebih terdampak lah. Saya Hmm. ingat bahwa di tahun 2022 yang lalu itu saya pergi ke Eropa di bulan April menuju Mei. Hmm. Itu ternyata saya adalah angkat pertama yang keluar dari Indonesia dan pergi ke Eropa. Di Oke, sana untuk tempat-tempat untuk tempat-tempat kunjungan wisata itu benar-benar tidak ada busnya sama sekali. oke. Ya, jadi artinya kalau saya hitung 2022 bulan Mei saja, berarti kita dari 2020 bulan Maret loh. Hmm, Itu hmm. kita boleh dibilang puasa 2 tahun lewat. Itu Oke. kan berarti ada beban operasional perusahaan yang harus ditanggung kan. Ya, ya. Nah, masalahnya adalah kalau kita punya bisnis, ternyata bisnis kita sih kelihatannya ada 10 gitu ya. Ternyata Hmm. 10 ini overlap. Dan ternyata semuanya mungkin dalam pariwisata. Ya, Hmm. kabarnya apa, apa kabar kan gitu ya. Kan kita belajar dari presenter kan harus gitu ya kan, Ah, iya. penyiar. Saya nggak mau bilang ngomong sama narsum senior soalnya takut salah saya. Senior narsum, aduh capek. Aduh, ya ampun. Terus 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 lanjut lanjut. Jadi di sini kita mesti melihat bahwa mungkin memang ketika kita berbicara mengenai investasi, kita Hmm. punya satu kata kunci, apakah ini adalah waktu investasi yang tepat, selalu ada masanya. Pertama itu. Yang kedua sebenarnya mau ngambil, ini tiba-tiba kayak udah sesi keempat ya, tapi nggak apa-apa. Teori diversifikasi itu juga kita perlu belajar nih dalam Setuju, dalam setuju.
dalam 4 sesi ini rasanya juga nggak akan selesai, Ya, yaitu kita perlu memecah resiko akan setiap investasi kita. oke. Ini kata kuncinya. Tahu Mm-mm. yang menginvestasikan uang besar di Masayoshi Son, dia Mhm. berinvestasi besar pada GoWork lagi, WeWork, Ya, maafkan saya, WeWork, WeWork. GoWork, WeWork dalam kondisi Chapter 11 yaitu dibangkrutkan. Oke, Nah, ini kan berarti pertama yang namanya kerugian itu nggak datang dari kepada yang kecil juga, tapi datang kepada yang besar. betul. Lalu ketika kita berinvestasi, walaupun kita memecah, kita Mhm. tetap harus tahu bahwa dipecah sih kelihatannya mecah ya. Mhm, Oh, mhm, mhm. pasti pada 10 gitu. Ternyata titik beratnya adalah dari 10, masing-masing itu cuma 1%, 1%, 1%, 1% yang ke 10 itu ya 91% lah ya. Aha. Berarti bukan memecah risiko, Ya, kelihatannya ya, banyak, ya. tapi kita fokus pada satu hal. Nah, ini juga metode diversifikasi yang salah. Oke, Seperti baik, itu. baik. Kita kunci dulu ya. Saya mau Ya. membahas tentang memecah risiko tadi. Nanti kita coba bahas di sesi yang berikutnya ya, Mas Rena. Break Ya. sebentar, kalau mau rapi-rapi, Bu Dadan, silakan. Bentar, bentar. Mumpung masih ada masanya. Oke, kita break dulu. Notabene kayaknya dulu tuh nggak tergoyahkan lah ya. Sehingga seiring perkembangan zaman, ya ini kembali ke statement awal saya tadi, setiap orang ada masanya dan setiap masa ada orangnya. Kenapa itu bisa terjadi, Mas Ryan? Ya, ya kalau saya bilang ya tadi kalau misalnya kita melihat sebuah perusahaan itu sampai ditutup dan lain sebagainya ya kalau pertama adalah Aha. grupnya ternyata di sektor yang terdampak dan Ya. juga ternyata berinvestasi secara diversifikasi yang keliru, maka Mhm. ya ini penyakit lah boleh dibilang semua juga pasti akan mengalami kesulitan. Tapi dari Betul. sudut pandang yang kedua ya, Mhm. sebenarnya kita perlu tahu kalau kita melihat sebuah bisnis ada yang dibeli lalu ternyata tidak bertahan lama dan ternyata habis itu harus ditutup. Bisa jadi juga memang dibeli untuk ditutup. Oke. Mhm. Kenapa? Karena misal ya, kenapa misalnya bisa seperti itu? Dibeli untuk ditutup itu satu, ini terjadi pada beberapa aspek persaingan bisnis, ya. Mhm. Mhm. Mana aspek persaingan bisnis itu, kita contohin yang gede lah ya, Mhm. biar nggak terasa ter-highlight di Indonesia. Ya. Misalnya perusahaan-perusahaan startup yang berhasil membuat sebuah inovasi pada Android application, itu dibeli oleh Apple. Mhm. Nah, lalu dia coba untuk pelajari, lalu perusahaan itu dimatikan. Tujuannya adalah Mhm. untuk mengganjal lawannya, pesaingnya. Dan Oke. Ya, bisa juga sebaliknya. ya, ya. Dari Android itu melihat beberapa yang pengembang-pengembang yang kelihatannya potensial untuk mengembangkan pada aplikasi tetangganya, itu Mhm. juga untuk disuntik mati. Mhm. Mhm. Untuk diambil suatu. Nah, jadi melihat aspek ini, kalau kita melihat dari aspek apa nih? Kita sebagai seorang investor Mhm. atau melihat dari aspek dari seorang pebisnis atau sebagai sebuah perusahaan, kita memiliki banyak sekali sudut pandang loh. Ya. Tuh. Jadi kalau misalnya kita melihat memiliki kesamaan bisnis, dicaplok ya mungkin juga kan dia untuk diadopsi teknologinya, Mhm. ya. Mhm. Yang namanya sebuah research and development adalah sebuah kegiatan yang mahal, maka Mhm. dicaplok lalu dikembangkan di aplikasi utama, lalu setelah itu ya disuntik mati, itu juga bisa jadi. Hmm. Jadi akan ada sangat banyak, kita nggak bisa selalu melihat suatu skenario yang dianggap rugi oleh satu pihak, bisa jadi bagi pihak lain itu adalah strategi yang menguntungkan. Berarti ini bisa dikatakan sudah terpola ya, dan set by design ya sebetulnya ya. Oh ya, nggak tahu juga ya, karena artinya kan kita Mhm. bisa melihat itu kalau sudah selesai siklusnya. Ya, Kita betul. akhirnya bisa mengambil kesimpulan gitu. Ah. Ya Mhm. ini kalau yang platform yang tadinya ditutup keranjang kuningnya, ya kan, Mhm. lalu setelah itu dia masuk dengan mengambil porsi kepemilikan di yang keranjang hijau, ya kan, bentuknya keranjang hijau, Iya, itu iya. mau ke arah mana ya? Mungkin untuk saat ini kan karena punya kebutuhan nih untuk Oke, bisa oke. mengaktifkan keranjang kuning, ya kan? Mhm. Dan tadinya kan tidak boleh yang namanya platform sosial media dengan e-commerce menjadi satu. Mhm. Mhm. Dengan sekarang dilakukan pembeli yang TBK listed company secara otomatis kan jadi sah kan begitu kan?
Ah. Tapi bisa jadi di kemudian hari ada yang saling menyuntik mati, itu who knows gitu kan. Dan kenapa perginya ke yang hijau gitu ya? Karena yang hijau adalah ya boleh dibilang yang besar juga di Indonesia, listed company juga, lalu juga memiliki banyak anak usaha yang bisa mendukung industrinya, dan dia tidak punya fitur jualan live seperti yang dilakukan oleh keranjang oren kan, begitu Ya, kan? ya, 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 ya. Jadi itu juga jadi alasan yang kita kalau lihat sekarang gitu, apa nih sudut pandangnya kita nih sebagai investor gitu kan? Misalnya kita mengikuti pola pola berpikir itu mungkin terlalu jauh karena ya kita kalau beli saham kan bukannya beli majority kan, gitu kan? Ya, ya. Tentunya nggak mungkin cara berpikir itu bisa kita kita bisa definisikan atau kita implementasikan bagi kita juga gitu loh Mas Daryl. Oke, berarti apakah ini sebagai sebuah ancaman, Mas Ryan? Mengingat startup di Indonesia kan cukup terbilang banyak ya, dukungan pemerintah pun mensupport penuh ke arah situ, sehingga jangan-jangan mereka takut begitu mereka besar nasibnya akan sama gitu loh. Nah, ada bentuk antisipasi nggak sih? Atau memang harus begitu hal yang dilakukan untuk bisa ya mendapatkan majority yang banyak dalam satu bidang industri startup? Iya, kalau sebagai founder saya nggak pernah menemukan founder, ya saya correct me if I'm wrong ya. Ya, ya. Biasanya sebagai founder itu sisa persentase sahamnya kecil di dalam Ah, perusahaan. ya, ya. Karena misalnya ya kita pertama kali bikin perusahaan dengan nominal 1 miliar gitu ya. Lalu kita perlu untuk suntikan modal, katakan jadi 10 miliar gitu. Lah, itu ketika yang masuk 10 miliar, uang saya cuma 1 miliar ya, otomatis kan saya cuma tinggal sepersepuluhnya. Ya, ya, Berarti ya. kan secara nggak langsung uangnya jadi besar masuk ke perusahaan. Itu bukan masuk ke kantong saya loh. Hmm. Coba kita renungkan sama-sama nih dalam sudut. Ini kita jadi sudut pandangnya sebagai startup owner ya, beda ya Ya, dengan betul, sudut betul. pandang investment ya. Kalau kita sebagai seorang startup owner, kita berpikir bahwa dengan kita mendirikan sebuah startup, ya sekonyong-konyong kita menjadi orang kaya nanti dulu nih gitu. Kan pada akhirnya ketika kita mulai dengan 1 miliar rupiah, lalu tiba-tiba kita disuntik oleh oleh orang lain diinvestasikan untuk menjadi modal total adalah 10 miliar. Pertanyaannya adalah ketika ditingkatkan menjadi 10 miliar, saya setor lagi nggak? Kalau saya setor lagi secara otomatis kan saya akan secara hitung-hitungan matematis dulu ya. Jangan bicara mengenai oh saya punya intangible, saya ini, saya itu kita jangan bicara dulu gitu. Ya kalau saya 1 miliar jadi 10 miliar, peningkatan modal 10 kali lipat dan saya nggak setor apa-apa, secara otomatis saya kehilangan saham saya. 90% itu di industri saham karena Ya, right ya, issue. setuju. Gitu. Jadi kalau kita ada banyak sudut pandangnya, oleh karena itulah biasanya ada kompensasi mengenai fasilitas. Oh, Gitu. itu. Ada gitu. Tapi kan Ah, ini kita jangan bicarakan dulu gitu. Kalau kita hitungan secara matematika kan berarti apa yang ada dan tertulis secara penyertaan saham. Ini beda lagi, beda ceritanya. Tapi ya itu jangan beranggapan bahwa sebagai seorang pemilik startup Anda akan menjadi untung besar. Kapan untungnya? Orang ketika perusahaan itu meningkatkan modal menjadi 10 miliar kan bukannya uang masuk ke kantong kita secara langsung. Kan kita bukan jual beli perusahaan. Halo, Mas? Ya, Ya, terputus nih sedikit. Oke, dari udah oke. ya, kita bukan jual beli perusahaan. Kecuali saya punya perusahaan, saya bikin 1 miliar, tiba-tiba saya bilang ada yang mau beli nggak perusahaan saya nih, saya jual dengan 20 miliar. Oke, saya beli. Ya udah berarti kan saya kehilangan perusahaan tersebut. Betul, betul. Jadi mesti bisa membedakan nih. Kita itu adalah mengembangkan perusahaan, maka ada penerbitan saham baru, uangnya masuk ke perusahaan, atau kita jual perusahaan. Kalau jual perusahaan ya udah saya mau jual nih, kamu mau beli nggak kan gitu. Oke, ini kan dari perspektif atau sudut pandangnya dari seorang pemilik perusahaan startup ya. Nah, Ya. untuk para investor bagaimana kira-kira? Ini angin segar atau mungkin sebagai sebuah ancaman juga atau sekedar momentum untuk bakar uang juga atau bagaimana Mas Wen? Eh, kalau sudut pandang startup rada beda dengan sudut pandang bisnis biasa. Menjadi Ya. seorang investor dalam bisnis biasa itu kan kita ngelihat sebuah bisnisnya bagus bisa dikembangkan, maka secara otomatis kita akan melihat dari aspek profitability-nya. Misal ya, saya dari sebuah perusahaan. Kalau sekarang perusahaan itu kecil dengan modal awal adalah 1 miliar, dia satu cabang bisa menghasilkan keuntungan 10 juta, maka kita tinggal lihat nih, kalau saya bisa menduplikasi perusahaan tersebut, toko tersebut, dagangan tersebut ke 10 tempat, berarti saya membutuhkan modal 10 miliar, maka saya bisa dapatkan 10 juta dikali 10. Nah, berarti beda cara berhitung karena kita sudah hitung profitability, tinggal kita hitung 10 juta itu balik modal berapa lama dengan uang 10 miliar yang saya taruh. Oke.
Iya dong, cara Ya, ya, berpikirnya make ke sense. sana. Ini konsep bisnis 101 investor kalau kita bicara mestinya adalah sebuah bisnis yang sudah jalan, lalu Mhm, saya franchise-kan, saya mau ini, mau itu, mau ini, mau itu, bikin cabang, ya kan? mhm. Biasa faktor kali dan nilai tambah lah, Oke. ya kan? Nah, tapi kalau kita berbicara dalam sudut pandang startup, cara berpikirnya berbeda. Wih, perusahaan ini bisa growth-nya dengan cepat ya. Hmm, Growth loh, bicaranya growth. mhm, Growth, ya tahun lalu eh, orangnya yang menggunakan cuma 10, tahun ini yang menggunakan 1.000. mhm, Nah, mhm. dari 10 menjadi 1.000, dia perlu perlu waktu dan perlu uang berapa banyak? Oke. Padahal belum tentu untung nih. Baru dari 10 orang menjadi 1.000 orang, dia pakai uang berapa banyak? Misalnya pakai 1 miliar. Oh, kalau Hmm. gitu, saya kalau kasih 10 miliar sekaligus, berarti digenjot di awal lebih banyak. Berarti kurvanya akan lebih eksponensial dong. Ya, ya. Ya, oh ya udah kalau gitu saya akan setor nilai tersebut tujuannya adalah untuk menggenjot jumlah pengguna. Hmm, mhm. Karena apa? Dengan menggenjot jumlah pengguna, maka secara otomatis saya berpikir akan tergenjot yang namanya eh, omsetnya yang masuk kan gitu Hmm, dong. mhm, Kalau mhm. tadinya 1.000 pengguna transaksi satu, dengan saya tiba-tiba menjadi 100.000 pengguna transaksi satu kan jadi 100.000 transaksi. Hmm, mhm. Saya tambahin promo maka jadi 5 kali lipat transaksinya menjadi 500.000. Kalau Benar. 500.000 berapa tuh omset dari satu transaksi? Ya, jadi begitu cara hitungannya Ya, jadi beda. lebih matematis ya sebenarnya. Dua-duanya sama-sama matematis, tapi cara berpikirnya bukan profit di depan, tapi adalah growth di depan. Oke, oke. Growth dulu baru Iya, mikirin profitnya. Oke, baik, baik. betul. Paham, Nah, paham. investor itu mesti lihat nih positioningnya, dia melihat pada yang mana. Kenapa? Karena pada yang pertama, dia exitnya, dia kan selalu bicara yang namanya invest itu adalah how to exit dong. Mhm, mhm. Ya kan, exit itu bukan artinya dia keluar cuci gudang loh, bukan begitu. Kalau nggak selalu begitu cara berpikirnya. Tapi kan kalau untuk bisnis konvensional dia bisa hitung 10 juta per bulan. Oh ya udah, berarti Hmm, saya 10 tahun 120 juta. Saya hmm. keluarin uang 10 miliar. Berarti saya kira-kira 10 miliar dibagi 120 juta. Berarti kan gampang hitungannya. Oke, paham. Itu exit. Ya, Ya ya. kan? Oh ya udah, berarti break even saya dalam waktu 8 tahun. Ya kan gitu kan. Mhm. Nah, tapi kalau Ya, kita berbicara dengan sudut pandang yang kedua, itu kan waktu dia menggenjot growth menjadi besar secara transaksi, dia mhm. belum bicara mengenai untung loh. Ya. Ya bisa jadi dia bilang ya udah kalau dia ternyata sudah mencapai 100.000 dengan masing-masing melakukan 5 transaksi, saya Mhm. boleh dong untuk misalnya jual separuh dari saham saya yang ikut merintis ini kepada pihak lain. Hmm. Ah, ya boleh dong menjual sahamnya, tapi kan itu belum selesai tuh cerita dapat untungnya. Tapi Oke. sebagai seorang investor dia untung duluan. Ini belum selesai ya. Kita break dulu Iya, deh. iya, Nanti kita panjang selesaikan ini. di sesi berikutnya. Tadi sempat tertahan dan terputus hubungan dengan growth dulu yang dibahas gitu ya, bukan identik masalah profit. So gimana Mas Ren kelanjutannya? Iya, kalau yang gaya startup itu sebenarnya memang prosesnya dia itu bicara mengenai growth. Lalu yang Mhm. kedua itu investor itu menyetorkan modal biasanya tujuannya untuk menggenjot agar growth itu tercapai. Oke. Enggak, yang namanya growth itu kan belum tentu bagian, nggak langsung sebagai untung lah, boleh dibilang. Mhm. Itulah kenapa muncul istilah bakar uang kan gitu. Ya. Sebenarnya kenapa bakar uang? Karena mau mengejar suatu growth, entah growth apa yang mau dicari. Ah, Jumlah transaksi, jumlah penjualan, frekuensi sama volume kan sama value kan bisa beda. oke. Lalu bisa bicara dengan jumlah database juga gitu. Jadi Hmm. itu pasti beda. Tapi itu belum bisa menghasilkan untung. Nah, biasanya di sinilah mulai ada series ya, series pertama, series kedua. Nah, selisih dari series pertama dan kedua itu yang berbeda adalah dari nilai perhitungannya. Oh, kalau saya 10 miliar kemarin, saya kan masih kecil perusahaannya. Mhm. Saya dapat 50% gitu. Misal ya. Hmm. Mhm. Mhm. Kalau sekarang dengan 10 miliar, saya nggak dapat 50%, mungkin saya cuma dapat 25%. Loh, kenapa? Loh iya kan karena kenaikannya sudah 2 kali lipat, misalnya kan gitu. Oke. Atau 10 miliar dia Mhm. dapat 50%, kalau 10 miliar selanjutnya dia jangan-jangan cuma dapat 10%, misal begitu. Mhm. Ya, jadi itulah yang biasanya disebut investornya ya beda lah cara berpikirnya gitu. Ya, jadi Baik, baik. beda-beda caranya Mas Dario dalam melihat.
Ya, baik. Mas izin ke ini dulu ya, ke WhatsApp ya. Ini Ya. sudah ada Ibu Alia. Malam Mas Ryan, saya butuh klarifikasi memang sudah. Eh, Sebenarnya gini ya, selalu ada ruang ya, selalu dalam waktu kapanpun selalu ada ruangnya. Tapi kalau kita ambil dari sudut pandang yang pemula, sebenarnya masa-masa yang agak sedikit kritis lah, boleh dibilang ya. Kita suka nggak suka, kita bilang kritis lah. Kita baru melewati satu 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 kondisi khusus dalam satu abad baru terjadi sekali lagi, yaitu pandemi. Ya, ya. Lalu setelah itu menyebabkan ketidakstabilan perekonomian juga. Mhm, Lalu dalam masa yang sama terjadi dua perang sekaligus ditambah perang yang lain, yaitu perang dagang juga. mhm, Lalu juga terjadi yang namanya perlambatan ekonomi yang lumayan di mana-mana. mhm, Lalu juga Eropa juga mulai masuk ke dalam resesi juga. Lalu ada negara-negara dalam keadaan inflasi yang tinggi gitu ya. mhm, Di sini mhm. berarti sesuatu yang agak spesial gitu. Nah, di waktu yang agak spesial ini maka yang bisa kita lihat adalah pasti banyak yang mengalami kesulitan. Hmm, Sehingga kita tahu mana yang bagus dan gak bagus dari kemampuan bertahannya. Jadi mhm. bukannya saya ya nggak mungkin dong dalam keadaan keadaan seperti ini semuanya akan mati nggak, tapi akan menyisakan yang kuat dan bertahan dong. Ya, setuju. Secara nggak langsung mereka biasanya yang sehat. Oke. Nah, kalau yang sehat ini ya sebenarnya investor pemula jadi lebih bisa tidak perlu memilih secara effort yang lebih berat dong dibandingkan sebelumnya. Kalau sebelumnya kan kita bingung gitu, ini mana ya laki-laki idaman misalnya kan gitu. Ya, Tapi ya. kalau dalam keadaan yang sulit, kita bisa melihat, oh ternyata ya ini laki-laki idaman kan seperti itu. Oke, baik, baik, baik. Ini sebentar saya mau ke Ibu Tika dulu ya. Eh, tunggu, tunggu. Oh iya, Mas, bagaimana dengan momentum ini, Mas? Seberapa banyak kita harus bisa care dan juga jeli dalam menjabarkan esensi atau manfaat dari berjatuhannya perusahaan-perusahaan besar tersebut? Ya, ya jadi kita perlu tahu bahwa satu memang betul em, kalau yang namanya bisnis semakin jangka panjang, Mhm, ya memang semakin teruji. Itu satu betul ya. Tapi yang kedua, kita perlu hati-hati bahwa bisnis yang panjang dan lama itu apakah juga bisa terus peka terhadap zaman. hmm, Nah, kalau dia panjang dia nggak peka zaman dengan dasar dasar teknologi, dasar cara berpikir, dasar kepemimpinan masih seperti cara mengelola bisnis di tahun awal 90-an, ya dia akan ditinggalkan, betul nggak? betul. Jadi boleh lama, boleh Hmm. sudah ada lama 15, 20, 25, 30, tapi benar nggak dia mampu untuk mengejar inovasi-inovasi dari yang baru-baru gitu. Kan Mhm. boleh dong barang lama tapi gayanya gaya baru kan boleh. Ya, Nah, itulah bebas, bebas. ya baru itulah yang menjadi yang disebut sudah pemain lama tapi juga gaul pula. Jangan pemain lama dan ya gayanya tidak mengikuti. Akhirnya kan suka dibilang ih jadul ya, ya nanti Nah, akan kehilangan penggunanya juga seperti itu. Nah, akhirnya kalau kehilangan penggunanya ya kehilangan omset, kehilangan profit. hmm. Akhirnya lebih banyak keluar biaya. Akhirnya jadi ya jadi jelek deh kan seperti itu. Baik, baik, baik. Satu lagi deh, ini WhatsApp yang sudah masuk. Dari Pak Kris. So, Mas Ryan, investasi di bidang apa yang cocok dengan momentum ini, Mas Ryan? Ya, saya sendiri kalau melihat selalu hari ini game changernya betul memang dengan adanya inovasi di dalam dunia IT ya. Artinya tidak bisa dipungkiri pada hari ini kita sudah mulai berimbang antara penggunaan dalam dunia nyata dengan penggunaan pada dunia maya. Mhm, Nah, artinya bisnis apapun ya pastinya bisnis apapun itu harus peka digital mhm, gitu. Walaupun dia lama, tetap harus peka digital. Nah, kalau di dalam sektor apapun dan ternyata dia itu tidak mau menggunakan digital, ya mhm, pada akhirnya dia akan tertinggal juga. Jadi sebenarnya kita mesti berinvestasi satu, ya betul pada perusahaan yang sehat. Yang kedua adalah dia punya sehat, oke, tapi dia punya inovasi digital nggak? Gitu. Kalau dia mhm. punya inovasi digital, mungkin dia bisa melawan yang baru-baru. Karena yang baru-baru itu Ya, kan, ya dia inovatif betul. Tapi kan orang bilang ya, tapi kan dia juga baru. Kan artinya kalah dong sama yang inovatif tapi yang lama kan begitu.
Baik, karena lebih terpercaya. baik, baik, baik. Ini ada satu lagi, sebenarnya ada Pak Kris menanyakan lagi katanya, untuk berinvestasi di bidang properti, apakah masih cukup menjanjikan, Mas, dengan keadaan seperti ini? Atau memang hanya investasi yang cocok saja dengan perusahaan-perusahaan yang tutup, yang kayaknya cukup menjanjikan? Ya, properti itu kan selalu ada yang digunakan dan ada yang bisa kita investasikan gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya yang sifatnya adalah kita sebagai pengguna, mah itu kan selalu ada demandnya juga. Nah, tapi kalau kita menjadi seorang investor, kita mesti lihat nih bahwa kalau orang-orang yang mau mau tinggal di satu daerah, mau menggunakan fasilitas-fasilitas, misalnya Mhm, kantor gitu kan, hari ini kan mungkin orang sudah mulai zamannya adanya coworking ya, mhm, mhm. lalu juga adanya yang namanya smart office gitu ya. Nah, nanti secara otomatis nih yang tempat-tempat yang tidak peka terhadap zaman seperti misalnya, oh di sini internet gimana? Oh sinyal aja nggak ada, lah ya susah. Mhm. Pada akhirnya kan akan menjadi tidak favorit gitu. Jadi kalau kita mau berinvestasi pada properti, sebenarnya kita mesti bicara lokasi-lokasi tapi infra teknologinya gimana? Hmm. Nggak mungkin pada hari ini kita pakai apa? Oh, jaringan telepon. Nggak bisa jaringan telepon dan internet gitu kan. Telepon Ya. juga kayaknya bukannya telepon yang sifatnya adalah kabel doang, tarik telepon, Mhm. tapi kan juga yang jaringan untuk operatornya bagus, misalnya begitu. Oke, Nah, oke. dengan seperti itu secara otomatis dia akan lebih menjanjikan diinvestasikan secara sudut pandang properti juga. Oke, oke. Berarti bisa dibilang beberapa instrumen investasi di Indonesia ini cukup terganggu nggak kira-kira dengan pemberitaan ini, perusahaan-perusahaan tutup, khususnya perusahaan-perusahaan yang besar yang udah bercokol sekitar belasan hingga puluhan tahun, Mas. Ya, kita perlu sadar juga kepada diri kita bahwa sebenarnya kita ini adalah dalam posisi yang sulit atau tidak sulit. Kalau kita masih terus berjalan, itu bukan berarti kita tidak sulit, tapi melainkan Ah. kita harus juga kembali melihat nih. Iya kan, kita kan Jangan jalan loh. bikin drop dong statementnya. Jadi orang tuanya apakah ini waktu yang tepat investasi ya? Enggak, maksud saya gini, ketika yang namanya konsep sehat itu selalu sama gitu. Kita Hmm, harus melihat yang namanya perusahaan kita sehat atau tidak. Ya oke. kan, bagaimana menyikapi yang namanya hutang. Ya kan, hutang Hmm, dan piutang gitu. Banyak kan piutang nggak dibayar-bayar juga percuma kan. betul, betul. Ya, jadi bagaimana kita bisa mengatur hutang piutang, lalu bagaimana dalam sudut pandang pendapatan. Lalu pendapatan kita ini sebenarnya dengan kita punya rekam jejak yang lama, kita pasti lebih dipercaya. Tapi yang kedua lagi, apakah kita punya inovasi sehingga membuat kita nilai tambah sehingga produk dan layanan kita bersaing. Nah, seperti Ah, itu. oke. Jadi ya dengan Hmm. cara seperti itulah kita ya bisa bisa mengikuti perkembangan zaman yang ada sampai dengan hari ini. Sebentar, ini produk-produk terkait dengan sesuatu yang kita investasikan atau bagaimana? Kan kalau kita sebagai seorang pemilik bisnis ya, Ah, ah, ah. kita mau investasi kita lihat dulu checklistnya. Oh iya ini perusahaan udah lama, oke bagus dia ada Oh. inovasi ya, kan Hmm. begitu. Oke, baik. Tanggung kita lanjutkan nanti di sesi terakhir aja ya. Problematika yang terjadi di dunia industri, yaitu tutupnya perusahaan-perusahaan besar yang sudah bercokol belasan hingga puluhan tahun, menimbulkan sebuah pertanyaan. Ini sebenarnya momentum yang pas nggak sih untuk berinvestasi? Belum lagi berita-beritaan yang sepertinya tuh membuat kita tuh agak sedikit wait and see dan menunda gitu lah. Entar deh, tunggu hasil pilpres, karena situasi mungkin belum kondusif. Atau entar lah, tunggu hasil-hasil yang lainnya. Nah, gimana Mas? Sebetulnya seberapa besar sih pengaruh dari news atau pemberitaan di luar sana yang ternyata ini merupakan sebuah kebijakan keputusan daripada investor untuk berinvestasi di masa lain, khususnya di Indonesia ya. Nah, kalau saya ya, em, Hmm. setiap kali kita sudah benar niat mau investasi, muncullah memang gangguan penundaan dari diri kita sendiri juga. Setuju, benar. Jadi ketika tadi kita bicara bahwa "Ah, ini nih udah banyak ya berita-berita begini, oh saya mau investasi deh kelihatannya ini waktu yang cukup tepat gitu ya. Mhm. Tiba muncul satu eh, hambatan dari dalam itu ya, wah tapi kan akan ada yang namanya suku bunga mau diumumkan dari Ya, eh, tapi kan ada pemilu ya kan, tapi oke. kan ada ini. Nah akhirnya ya sebenarnya kita itu mau ngegas tapi yang ngerem diri kita juga Ya. gitu. Itu wajar karena kita tuh merasa takut salah dalam mengambil keputusan, Mhm. menurut saya. Nah, oleh karena itu saya juga ambil jalan tengah dalam cara saya berpikir. Oke. Kan? Bagaimana cara saya itu adalah, oke lah, kalau kita bicara bahwa skalanya adalah 0 sampai 100, di mana 100 adalah 100%. Mhm. Yang namanya rem untuk menunda itu mungkin sebagian juga benar.
gitu ya. Hmm. Kan kita tidak bisa menyatakan bahwa orang yang terlalu optimis juga akhirnya biasanya juga jatuh juga gitu ya. Setuju, setuju. Makanya yang harus kita lakukan jalan tengah. Ya udah, oke. Kalau saya tidak yakin 100%, gimana kalau saya mulai dengan 20%? Gimana Oh, mulai oke. dengan 30%? Nah, Ya. nanti dari situ tiba-tiba akan ada skenario kedua tuh. Hmm, Begitu hmm. mulai dengan 20% misalnya, muncullah masalah, ternyata beneran jatuhnya dalam. Hmm, 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 hmm. Sehingga kita jadi punya ilmu untung. Untung baru 20%. Nah, Iya, iya, iya. ya kan? Betul, Ya, betul. ya udah kalau gitu saya 80%, saya anggap mulai dari 80% dulu dan nilai 100% saya sekarang. Ya udah, saya 20% lagi. Jadi dalam keadaan salah ataupun benar, yang dilakukan adalah tetap melakukan sebenarnya. Oke. Nah sama ketika kita 20% tiba-tiba naik, aduh sayang ya, kenapa saya kemarin tidak lebih banyak? Untung saya sudah 20%. Nah kan beda kan? Ya, ya. Ya, jadi daripada kita bermain dengan ilmu penundaan yang kita sendiri juga, oke lah semua ini tujuan dasarnya adalah meningkatkan kewaspadaan. Hmm, Oke. hmm, hmm. Tapi juga kita tidak bisa menunda 0 atau 100. Itu juga menurut saya nggak pas. Oke, oke. Karena menurut saya yang lebih penting itu adalah selalu kembali dari berkali-kali bicara adalah yang dicari itu adalah kebiasaannya, Hmm, hmm. bukan atau nominalnya. Orang yang sudah terbiasa untuk hidup sehat, dia memulai untuk berani untuk meninggalkan kebiasaan-kebiasaan tidak sehat, bukan artinya 100% semua hal yang tidak sehat ditinggalkan, tapi itu sudah menjadi langkah yang baik gitu loh. Oke, baik, Nah, baik. itulah yang membuat kita lama-kelamaan nanti akan jadi sehat sendiri seperti itu. Berarti better memang mulai langsung aja gitu ya, dari sebuah langkah kecil ya. Ya, semua ini adalah bagian dari rasa takut, adalah rasa kewaspadaan, tapi ada Ya. unsur keberaniannya gitu. Tapi sebenarnya saya juga bukan seperti sales marketing juga. Kita bicara seperti motivasi dan sales marketing kan Hmm, cara beda. Ini hmm, Senin hmm. naik. Oh, tapi kalau nggak saat ini sudah lakukan saja, jos 1000% pasti bisa. Nggak Hmm, begitu-begitu juga. Yang harus kita lakukan adalah, oke, ini ada peluang. hmm. Ini risikonya. Itu selalu ada yang namanya opportunity, tapi ada risk. Selalu ada dua. Itu selalu berimbang, risk, opportunity. Kalau ada opportunity, pasti ada risknya. Hmm. Kalau setiap risk yang terjadi, pasti ada opportunity-nya. Sekarang banyak yang tutup nih, padahal udah lama. Oh, kenapa ya dia sudah lama itu tutup? Kan begitu. Oke. Satu, oh ternyata bisnisnya tidak terdiversifikasi. Oh, pelajaran buat saya harus diversifikasi. Hmm, hmm, hmm. Yang kedua, oh ternyata inovasinya kurang. Pelajaran buat saya, carilah bisnis yang inovatif. Kan begitu. Ya, ya, ya. Kalau kita tidak memainkan pelajaran apa yang bisa diambil, kita akhirnya buat apa semua kejadian yang nggak enak, kita dijadikan apa itu kan gitu. Hmm, hmm, hmm. Oke, baik, baik. Terima kasih Mas Rian. Kita ke WhatsApp dulu ya. Ini tadi sudah ada Ibu Adelia. Ya, Mas Ryan dan juga Mas Daril, temanya menarik tentang sebuah momentum kalau menurut saya ya, waktu yang pas untuk kita memutuskan berinvestasi. Apakah dengan konsep yang memulai langsung itu cukup menjanjikan Mas, walaupun edukasi dan juga inspirasi kadang-kadang bisa datang dari manapun juga. ya. Tapi yang ingin saya tanyakan adalah seberapa besar pengaruh eksternal dalam hal pertimbangan-pertimbangan yang perlu kita waspadai juga akan sebuah momentum runtuhnya beberapa perusahaan besar di Indonesia. Nah ini sudah mulai masuknya ke hal-hal yang membuat kita takut ya. Nggak Oke. apa-apa juga ya. Tadi kan Mhm. tadi Ya, kan kita mau mesti lihat dari banyak sudut pandang ya, Mas ya. betul ya. Jadi kalau kita memulai langsung sebenarnya menurut saya yang paling baik adalah memulai langsung. Karena apa? Mau sampai tahun berapapun sebenarnya kita tidak akan pernah paham 100%. Oke. Nggak Mhm. akan ada orang yang paham 100% gitu. Karena Mhm. ilmu itu selalu berkembang gitu. Setuju. Sama dalam investasi itu, misalnya kita bilang, oh saya kalau mau paham saham dulu, saya 100% paham, saya barulah mau investasi. Sudah puluhan tahun pun nggak paham-paham terus 100% gitu kan. Artinya tingkat idealnya tuh nggak ada lah gitu ya. Nah, tapi tetap saja ketika kita memulai, itu membuat kita itu jadi lebih melihat kan. Mhm. Tiba-tiba kita lihat, ih ternyata tante saya investasi saham tuh. Mhm, mhm. Ternyata teman saya investasi saham. Itu pasti akan tiba-tiba jadi begitu. Oke. Nah, dari situ kan kita bisa lesson learn ya. Tante Mhm. saya investasi saham makin hari makin kaya nggak ya? Kok Mhm. gitu-gitu aja? Kan gitu ya. Mhm, mhm, mhm. Temen saya investasi saham ya, tapi kok justru malah lebih banyak ruginya. Nah, iya, ya. Kan ada ya begitu. Ya, Investasi ya. saham rugi. Saham rugi mulu dia invest gitu kan.
Ya Mhm. baru dipertanyakan, boleh nggak belajar? Nah, berarti kan kita dapat insight baru kan. Kok bisa waktu itu beli saham dan ternyata untung, oh ternyata saya begini, begini, begini. Loh, itu investasi apa dagang? Kok cepat Mhm. banget dibeli dijualnya dalam waktu 2-3 hari? Bukankah investasi jangka panjang? Oh iya, Mhm. saya dagang. Nah, loh ini kenapa rugi terus saham-sahamnya? Tapi kok kayaknya sahamnya terkenal tapi rugi. Oh iya, karena yang untung udah saya jual. Oh, kenapa yang rugi nggak pernah dijual? Kan sahamnya bagus. Oh, Mhm. kan. Jadi itu yang mau bisa membuat kita jadi pelajaran. Karena kalau kita nggak pernah memulai, nggak akan pernah juga bisa tahu dengan baik dan nggak ada nilai sempurna untuk pengetahuan itu sendiri kan. Bijak sekali menyikapinya ya malam hari Iya ini ya. biasa baju kalau udah warna merah-merah begini udah Oh, cupu kalau padahal ini cupu. ya. Ya, ya. Baik, Mas. Tapi ada nggak satu kira-kira apa ya? Kita kan selalu mendeklar bahwa hidup itu penuh pembelajaran, harus bisa belajar. Dari buku-buku yang Mas Rian karyakan, apakah memang juga ada yang mengarah ke momentum ini, Mas Rian? Ya, kalau bicara mengenai buku mengenai literasi investasi, 22 judul buku ya. Artinya Mhm. saya membahas dari instrumen, Mhm, kayak mhm. reksadana, ada juga dalam sudut pandang trading juga forex, kripto, bahkan jangan ditanya kalau saham ya, lebih Oke. banyak lagi. Lalu juga dari sikapnya, berdagang kah, berinvestasi kah gitu ya. Lalu Mhm. sudut pandang pengaturan keuangan, sebenarnya semua bukunya ya bisa. Ya, tapi kembali lagi Udah putus, Mas? Halo? kita ini mesti memulai dari satu titik. Ini adalah investasi saham. Oh, investasi ya, ya bisa. Misalnya Oke. coba cari buku yang pertama itu Simple Trading, Simple Investing, warnanya kuning. Mhm. Oke. Nah, itu kita bisa oh hal-hal sederhana dalam investasi itu begini. Oh, Mhm. kalau hal-hal sederhana yang kayak gini itu disebut dengan berdagang kan begitu. Mhm, mhm, mhm. Itu ya bisa dimulai. Lalu kalau mau lebih jauh lagi kan bagaimana mencari saham. Bagaimana kebiasaan dalam berinvestasi saham. Oh, kita coba baca dari buku Yuk Belajar Nabung Saham. Hmm. Dari buku itu kita bisa lihat, oh ternyata kebiasaan yang penting itu adalah rutin. Nah, Ya, tapi ya. itu ada masa-masa waktunya turun dalam. Karena Mhm. ketika kita dihadapkan pada satu logika dasar bahwa, loh, kalau rutin berarti saya bisa terjebak dengan harga yang tinggi dong. Oke, ya, Nah, ya. kenapa nggak pas harganya turun aja baru saya beli? Mhm, mhm. Nah, nanti kalau terjebak di dalam logika itu muncul jebakan logika dua. Loh, turun yang kayak apa harus saya beli? Kan turun bisa saja turun yang biasa-biasa ada turun yang luar biasa kan begitu kan? Mhm, mhm, mhm. Nah, itu gimana mau disikapinya kalau kita bilang, oh saya mau paham dulu deh semuanya baru saya mau investasi. Nggak akan pernah kejadian. Mau dalam kondisi perekonomian resesi, nggak resesi, suku bunga naik, turun, tiarap, suku bunga nol minus. Nggak mulai-mulai ya. Lalu itu akan terjadi penundaan di sana karena kita, wah ini nggak bisa nih, saya belum nih. Ini pemenang pemilu yang kita suka, pemenang pemilu yang kita nggak suka, semuanya akan ada dan itu ditumplekin membuat dengan akhir keputusan ya udah dah kalau gitu saya lihat-lihat dulu deh. Oke, baik, baik. 1 menit terakhir, Mas. Kita konklusikan, silakan. Ya, saya selalu bilang bahwa ya sebenarnya dalam tema-tema kita selalu membawa belakangan ini nggak terlalu berita-berita yang enak ya. Ya. Mungkin juga saya berusaha untuk mengimbangi gitu ya. Kalau Mhm, di program Smart FM ini banyak sekali yang memberikan hal yang begitu positif ya, semangat. Ya, sekali-kali kita perlu ada yang rem-remnya juga. Kenapa? mhm. Karena dalam setiap peluang itu akan selalu ada risiko. Nah, Betul. kadang-kadang ketika kita sudah tereuforia dengan yang namanya peluang dan opportunity yang bagus, kita tuh sama sekali nggak lihat risikonya. Hmm. Lah, ternyata kita itu memang pihak yang tidak siap akan risiko itu. Akhirnya apa? Ketika resikonya kejadian, kita kenapa-napa. Yang kenapa-napa sih menurut saya itu adalah bagian dari proses ya. Yang Oke. lebih repot ini kita malah menambah dosa kita dengan cara nyala-nyalain orang lain. Ya, kebenaran ya. Ya, dengan cara kita nyala-nyalain orang lain. Nah, dengan ketika kita nyala-nyalain orang lain ini kita bukan mundur 2 step, 3 step, itu mundurnya 10-an step ke belakang. Dan akhirnya ya, kenapa orang lain hidupnya tambah maju? Karena mereka selalu berusaha mencari apa yang menjadi pelajaran dan apa yang bagus dilanjutkan. Orang yang seperti ini akan terjebak dengan bagaimana membuat dia benar dan orang lain terlihat salah. Yes. Betul. Gila hari ini bagus banget Ya, saya. wisdom banget deh hari ini. Makanya saya nggak banyak makan deh Banget. hari ini. Serem. Karena daging semua katanya.
Kayak melihat penampilannya Mas Ryan Filbert di Smart Business Outlook Smart FM ya tahun kemarin ya, wah itu wise banget. Benar-benar saya present beliau juga nggak pakai bercanda karena dari gestur bodinya juga udah formal banget. Wah, Siap. gitulah pokoknya. Ya, closing ya. Siap. Mas Ryan, thank you ya malam hari ini.